Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Isra Mi'raj adalah sebuah kejadian yang sangat syakral bagi umat muslim. Di malam itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW pun mengalami kejadian yang sangat menggemparkan dunia. Diteliti dari etimologi atau asal-usul kata, Isra adalah perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem yang berjarak sekitar 1507,9 km. Penerbangan dengan pesawat saat itu memakan waktu 1 jam 52 menit. Sebelum sampai ke Baitul Maqdis, malaikat Jibril membawa Rasulullah SAW singgah ke Madinah, Bukit Tursina dan juga Bethlehem untuk melakukan sholat. Di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW sholat diikuti dengan 125.000 nabi. Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha ditemani dengan malaikat Jibril dan menunggangi hewan burak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan spiritual dan juga syiar Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Kisah Isra Mi'raj mengilhami dirinya untuk lebih giat dalam syiar Islam. Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan Mi'raj dengan menggunakan burak ditemani oleh malaikat Jibril. Dalam perjalanan Mi'raj ke langit ketujuh untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW bertemu nabi-nabi terdahulu. Berbeda nabi di setiap lapisan langit. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Selanjutnya di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di perjalanan dilanjutkan ke langit keempat dan Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Sementara di langit kelima beliau berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa. Di lapisan ke langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di setiap pertemuan Nabi Muhammad SAW dan para nabi bertukar salam. Dikisahkan Nabi Musa menangis ketika Rasulullah menghampirinya di langit keenam. Kelanjutan kisah Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah bertanya kepada Nabi Musa kenapa dirinya menangis. Aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku, jawab Nabi Musa. Nabi Musa menangis bersedih saat tahu jumlah umatnya lebih sedikit daripada umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Musa tahu bahwa waktu yang diberikan padanya lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Kisah tersebut tertulis dalam kitab Umdatul Qari. Nabi Musa menangis karena merasa sedih atas umatnya. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan umat Nabi Muhammad dan keutamaannya kalah dari Nabi Muhammad. Karya Syekh Bahruddin Ahmad Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Tangisan dan sedih Nabi Musa bukan didasarkan rasa iri, melainkan tangisan penyesalan, tahu umatnya banyak membangkang dan melanggar perintah Allah. Nabi Musa menyesal tidak dapat memanfaatkan usianya yang lebih panjang daripada Nabi Muhammad untuk mengajak umatnya patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa merasa gagal membina umatnya. Dikatakan bahwa Nabi Musa menangis bukan karena hasud atau iri. Na'udzubillah. Di alam itu tidak ada lagi sifat hasud bagi tiap-tiap orang mukmin, terlebih hamba pilihan Allah. Nabi Musa hanya merasa menyesal
karena tidak bisa meraih pahala yang seharusnya bisa mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Musa menangis dalam kisah Isra Mi'raj, malaikat Mikail tak menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Musa, dalam kisah Isra Mi'raj ini pula ada kejadian unik yang mana malaikat Mikail tak menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak tersenyum kepadanya. Hal ini terbukti saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj dan ditemani oleh malaikat Jibril. Para malaikat dan penghuni langit menyambut kedatangan kekasih Allah. Namun ada satu malaikat yang memperlihatkan wajah datarnya dan tidak tersenyum sama sekali atas kehadirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa malaikat itu dan kenapa aku tidak pernah melihat ia tersenyum?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ia adalah Mikail. Ia tidak pernah lagi tersenyum sejak neraka diciptakan dan diperlihatkan padanya." Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang sejatinya adalah makhluk tanpa hawa nafsu dan senantiasa hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga malaikat kehilangan keceriaannya karena telah mengetahui apa yang ada di neraka. Begitu dahsyatnya siksaan dan panasnya api neraka yang membuat malaikat Mikail kehilangan keceriaannya karena telah mengetahui. Malaikat Mikail kehilangan keceriaannya karena telah mengetahui begitu panasnya api neraka dan begitu dahsyatnya siksaan yang ada di dalamnya. Astaghfirullahaladzim. Ternyata itulah alasan kenapa malaikat Mikail tidak tersenyum. Dan itulah kisah dari Isra Mi'raj, mengapa Nabi Musa menangis dan juga malaikat Mikail tidak menyapa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang Allah sudah kehendaki pasti menyimpan hikmah di baliknya. Apalagi peristiwa yang begitu agung yakni Isra Mi'raj, momen yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab memiliki sejumlah hikmah, dan berikut adalah hikmah peristiwa dari Isra Mi'raj. Yang pertama adalah tingginya derajat hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berpembekalan dakwah yang tangguh. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad wafat silih berganti dan kaum kafir Quraisy semakin menindas dengan tujuan agar Nabi Muhammad tangguh dalam berdakwah. Lalu yang ketiga adalah menyimpan kebenaran meskipun pahit. Maksud saya menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Berikut Nabi Muhammad menyampaikan kepada penduduk Mekah, mereka tidak mempercayai berita dan tidak masuk akal itu. Ini menunjukkan kebenaran yang harus disampaikan walau mendapatkan penolakan. Lalu syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Hal ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika menjadi imam sholat bagi nabi-nabi terdahulu. Lalu menunjukkan keistimewaan Masjidil Aqsa bagi umat muslim. Lalu Islam merupakan agama yang suci. Saat Isra Mi'raj, Nabi lebih memilih susu daripada minum khamr saat disuguhkan oleh malaikat Jibril. Lalu perintah sholat 5 waktu dan memantapkan hati Nabi Muhammad
terkait surga, neraka dan hal-hal yang gaib lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.